Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Duduk. Silakan. Terima kasih. Oke. Sudah nyaman kah? Ya, aku sudah nanya. Saya yang harus menyamankan diri sebenarnya. Oke. Halo, Mbak Siti ya? Iya, betul Kenalin, sekali. saya Zahra. Bisa panggil Bu Zahra aja, nggak apa-apa. Iya, Zahra. Oke. Kayaknya hari ini nampaknya cerah banget, meskipun bajunya hitam ya. Cuman kelihatan happy banget. Kebetulan tadi habis ada acara sih Bu, kumpul-kumpul sama teman. Oh, itu yang bikin bahagia ya? Ya, soalnya kan ketemu ya Bu sama teman-teman lama. Ngobrol ya? Betul. Gimana kabar teman-teman lama? Alhamdulillah sih baik semua ya Bu. Semuanya ya masih sama kayak zaman SMA dulu. Kalau kabar Mbak Cindy gimana nih? Untuk saya sendiri mungkin 50-50 ya Bu. Kenapa tuh, kan tadi bilangnya sudah ketemu teman-teman nih, harusnya happy lah ya? Ya, untuk satu sisi saya ngerasa ya senang, bahagia sekali karena tadi kan habis jumpa sama teman lama. Dan sisanya ya ada sedikit problem di rumah. Oke, Oke. Tapi sebenarnya Mbak Cindy sudah kesini nih, sudah pernah melakukan konseling kah? Mbak Cindy tahu kan ya, kali ini kita akan ada proses konseling. Mbak Cindy tahu kah apa itu konseling sebelumnya? Sebelumnya belum tahu sih Bu, karena ini yang pertama kali nih buat saya. Pertama kali banget ya? Iya. Saya jelaskan sedikit banget bagaimana proses konseling ini. Saya sebagai konselor itu hanya memfasilitasi Mbak Cindy sebagai konseling saya, nanti hanya menjembatani masalah Mbak Cindy agar selesai lah ya, tapi juga semua bertanggung jawab itu ada di Mbak Cindy gitu. Jadi semua masalah, semua solusi ada di tangan Mbak Cindy. Jadi Mbak Cindy nggak boleh dong berharap ke saya untuk menyelesaikan masalah Mbak Cindy. Oke? Iya, Bu. Dan sesi konseling ini kita batasi 30-45 menit. Tapi kalau dirasa permasalahan Mbak Cindy belum selesai, nanti kita akan schedule ulang. Nanti kita akan kontak-kontakan aja lagi gimana nanti kita minggu depannya gimana jadwal kita. Pun juga saya izin untuk catat-catat barangkali ada masalah yang jadi poin penting dari Mbak Cindy biar nanti saya full up lagi. Iya, Gitu. oke. Paham? Boleh, paham. Oke. Tadi Mbak Cindy bilang kalau 50-50 nih, kenapa, ada masalah apa di rumah? Jadi ini ya Bu, saya itu lagi kayak ada sedikit cekcok ya sama mama, terutama di rumah. Ini sebenarnya bukan kejadian yang pertama kali sih Bu, udah dari lama. Jadi mama saya tuh akhir-akhir ini tuh sering banget ngebandingin saya sama anak-anak temennya kayak gitu. Karena teman-teman mama saya ini punya anak yang hampir sepantar sama saya gitu loh. Oh, oke. Iya, kayak gitu. Nah, kebetulan kemarin sore itu ada anaknya teman mama saya, mungkin mahasiswa juga, cuman di bawah saya angkatan 23 nih. Nah, dia itu anak mahasiswa di kampus UNER. Nah, kebetulan dia itu dapat kayak peran nih buat ngisi jadi MC di satu seminar. Nah, seminarnya itu sampai masuk YouTube gitu loh Bu, dan kebetulan mama saya lihat. Nah, di situ mama itu langsung kayak, ini lo lihat kan anaknya tante ini, dia lo masuk UNER, bisa ngisi acara seminar jadi MC, kamu kok nggak bisa kayak gini. Nah, itu kayak ya kenapa sih memangnya kayak gitu sih Bu. Dan itu kayak yang udah saya bilang ya, bukan yang pertama kali. Ada lagi kayak gongnya itu pertama kali banget saya itu ketika udah SMA nih posisinya. Nah, ada anaknya teman mama saya ini masuk SMP, baru lulus kelas 6 gitu. Nah, dia itu masuk ke SMP favoritnya mama saya, yang dulunya mama saya juga sekolah di situ. Nah, dan kebetulan mama itu dulu pengennya tuh saya itu masuk situ, cuman saya nggak sanggup karena nilai saya itu masih di bawah rata-rata untuk masuk SMP itu. Nah, di situ mama tuh mulai ngungkit lagi kejadian lama yang harusnya ya udah dilupain gitu loh. Diungkit lagi ya kalimatnya, kelihatan loh anaknya tante ini masih kecil, baru lulus SD, nilainya lo tinggi, bisa langsung masuk, prestasinya banyak. Ya kayak saya tuh kayak apa ya Bu, saya
sakit hati gitu loh Bu. Kalau digituin sama mama itu kayak ya memang kenapa, kan setiap orang kan porsi keunikan kemampuannya masing-masing iya, lah ya. keunikan dan kemampuannya itu beda-beda. Kenapa harus kok dibandingkan, apalagi posisinya itu di situ saya udah SMA, dia itu baru masuk SMP, anaknya teman mama ini. Oke. Dari sini apa yang kamu rasakan sampai pada akhirnya kamu berpikir bahwasanya kamu lagi 50-50 nih kabarnya gitu, lagi ada senang dan enggaknya dan problem ini, apa yang kamu rasakan? Saya merasa sakit hati aja sih Bu, kayak kenapa sih kayak gitu loh Bu, kayak marah banget gitu loh rasanya, kok harus sampai dibanding-bandingin gitu. Apakah benar cukup sakit hati saja? Cukup ya Bu, kayak nggak enak gitu loh Bu di dada itu rasanya, apalagi ngedengerin lontaran kalimatnya mama itu nusuk banget. Kayak seakan-akan saya itu belum bisa membanggakan mama gitu loh, kayak nggak pernah gitu. Oke. Apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa sakit hati nih sama mamamu? Saya biasanya lebih ke apa ya Bu, istilahnya kalau zaman sekarang itu caper gitu ya mungkin. Oke. Dengan Saya tuh sering banget ikut lomba, cuman ya bukan lomba akademik sih Bu, kayak ikut lomba nyanyi, lomba public speaking, lomba poster, dan kebanyakan itu menang, banyak juara yang saya raih. Nah saya tuh udah kayak ngasih tunjuk gitu loh, ini loh aku loh bisa di sini, bisa menang loh lomba ini. Tapi ya reaksi yang diberikan sama mama itu kayak halah lomba gitu aja loh, buat apa gitu. Ikut tuh lomba cerdas cermat, lomba yang ini kuis atau lomba karya ilmiah kayak gitu. Apakah benar itu hanya sakit hati? Bukankah hal itu, capermu itu juga bisa dijadikan label bahwasanya kamu iri dengan ya ketika kamu dibandingkan ini dengan prestasi mungkin anak teman mamamu, bagaimana? Mungkin bisa dibilang iri ya Bu, karena ketika saya mendengar mama saya membanggakan anak orang lain dengan memamerkan hasil prestasinya, saya tuh merasa kayak aku juga bisa sebenarnya, tapi nggak di jalannya sama yang sama, karena saya punya kemampuan sendiri, beda sama anak itu. Berarti kamu tidak sakit hati, tapi kamu iri, atau kamu memang sakit hati dan ada hal yang kamu munculkan juga perilaku sakit hatimu ini? Nggak ada ya Bu, saya ya itu aja sih, saya lebih ke nyari validasi aja ke mama ya. Berarti kamu tidak sampai yang kayak mungkin nggak bicara banget sama mama ataupun? Iya sih Bu, ketika kalau saya udah terlanjur ketekan ya Bu, kayak udah muak banget sama omongannya mama, saya tuh bisa banget sampai nggak ngomong sama mama itu lebih dari seminggu aja udah bisa. Jadi nggak saling nyapa dan saya batasin aja sampai mama saya yang ngajak ngomong saya dulu, baru saya ngomong. Oke. Kamu punya pemikiran, kamu punya hal yang tadi iri dan sakit hati itu tadi kan. Kemudian apa yang melatar belakangi kejadian ini? Yang kamu bilang tadi yang apa tadi kamu bilang sudah SMA tapi mama membandingkan kamu dengan SMP itu kah, atau ada hal yang lain yang melatar belakangi kamu seperti ini? Tidak ada sih Bu, yang pasti yang paling membuat saya sakit hati ya itu tadi, ketika saya udah SMA tapi malah dibandingkan sama anak yang baru saja lulus SD bukan SMP. Karena gara-gara dia itu NIM-nya itu lebih tinggi daripada saya, kayak nilai masuknya itu Bu. Jadi saya kayak merasa langsung kok mama gitu. Terus kemudian kenapa kamu merasa terganggu ketika mamamu membandingkanmu dengan orang lain? Keganggu Bu, karena seakan-akan berarti mama saya ini nggak percaya sama kemampuan saya. Seakan-akan mama itu nggak apa ya Bu, nggak mengapresiasi diri saya gitu loh. Apakah harus selalu diapresiasi? Ya untuk sebagai orang tua memang kenapa, kan harus mengapresiasi anaknya sendiri. Apakah harus mengapresiasi anaknya orang lain? Oke, apakah selalu dari orang tua bentuk apresiasi yang kamu harapkan? Untuk saat ini
dukungan dari orang tua itu sangat penting buat saya. Apakah ada kewajiban mereka untuk tidak boleh membandingkanmu dengan orang lain? Ya ada sih Bu, karena saya kan anaknya mereka. Kenapa mereka malah membandingkan saya sama anaknya orang lain? Oke, dengan kamu anaknya, kamu tidak boleh dibandingkan, begitu maksudmu? Iya. Apakah ada bukti mereka tidak boleh membandingkan kamu dengan orang lain? Ya tidak ada bukti tertulis sih Bu, cuman saya sebagai anaknya kan harusnya kan nggak dibandingin kayak gitu Bu. Kenapa kamu berpikir begitu? Ya karena kan mereka orang tua, harusnya itu mengayomi anaknya, mengapresiasi anaknya, kayak gitu. Bukankah hal yang wajar jika orang tuamu membandingkanmu? Barangkali itu adalah hal yang bisa bikin kamu berkembang? Mungkin iya, tapi kalau berkelanjutan dan terus-terusan malah membuat saya down. Oke, buktinya dari kamu yang dibandingkan ini, kamu berprestasi loh. Dalam mungkin memang tidak sesuai ekspektasi mamamu, tapi kamu berprestasi kan? Kamu ikut lomba, kamu bilang kamu menang. Itu kan hal yang berkembang. Lalu kenapa kamu terganggu ketika kamu dibandingkan? Terganggu Bu, karena kan mama saya nggak melihat apresiasi itu tadi ketika saya memenangkan lomba tersebut. Kamu tidak bangga dengan prestasimu tadi? Saya bangga, tapi ada sisi hati saya yang paling terdalam itu kayak kenapa mamaku kok gak bangga sama hasil yang telah saya capai. Oke. Apakah seseorang yang dibandingkan denganmu akan jauh lebih baik darimu? Enggak sih Bu. Terus kenapa kamu terganggu? Ya ucapan mama saya tadi itu yang membuat saya terganggu Bu. Terus kenapa dengan ucapan mama kamu nggak boleh membandingkanmu dengan orang lain? Ya kalau terus-terusan kan nggak enak Bu. Bagaimana kalau terus-terusan dan itu bikin kamu jauh lebih berkembang? Ya justru lebih bagus sih Bu. Iya. Ya perkataannya tadi itu. Harusnya kamu nggak perlu untuk ketika kamu sudah tahu kamu berprestasi dari dibandingkan itu, harusnya kamu nggak perlu untuk sakit hati dengan omongan mamamu dong. Benar juga sih Bu. Benar juga, tapi sama aja Bu. Kalau terus-terusan dibandingin tuh kayak apa ya Bu, kayak nggak enak gitu loh Bu perkataannya. Oke, kamu berpikirkah bahwasanya ketika mamamu membandingkanmu itu kamu terhina, kamu tersakiti, mamamu tidak sayang, begitukah? Iya, rasanya kesannya kayak ya kenapa sih kok mama itu loh kayak gitu, dan itu terus-terusan loh Bu. Tidak sayang, biasanya orang nggak sayang tuh nggak mungkin deh beri makan, uang jajan itu kayak nggak mungkin deh. Gimana kamu? Masih diberi uang jajan, makan, kuliah? Ya juga sih Bu. Kamu kuliah saat ini? Iya kuliah. Oke, berarti mamamu masih sayang dong padamu. Ya masih sayang sih Bu. Oke, apakah tidak ada cara lain, kebahagiaan lain yang bisa kamu capai dari hal ini? Atau bahkan kamu sudah berprestasi loh dari dibandingkan sama mamamu? Ya, ada aja sih Bu. Apakah tidak ada cara lain untuk menghadapi ini tanpa harus merasa iri, merasa bahwasanya kamu sakit hati? Ada ya Bu. Kayak kadang biasanya saya juga sempat kayak nyari kesibukan lain gitu sih. Oke. Apakah kamu selalu berpikir bahwasanya ketika mau membandingkanmu dengan orang lain berarti memang tidak sayang? Kan mama tetap sayang kepadamu kan? Barangkali memang caranya yang berbeda dengan orang lain. Iya juga ya Bu. Kamu berhak kok untuk merasa bahwasanya ya kamu hanya kesal saja, tidak perlu untuk merasa marah, tidak perlu merasa iri dan kecewa. Kamu sudah berprestasi loh dari ketika kamu dibandingkan mamamu. Apakah betul seperti itu? Benar juga ya Bu. Jadi mungkin bisa diganti kayak kecewa aja ya. Responmu hanya kecewa saja. Kamu berhak kok jadi dirimu sendiri itu tanpa harus bergantung pada ekspektasi orang lain kan. Kamu nggak perlu jadi ini A, si B. Kamu tetap bisa bahagia kan. Kamu tetap bisa enjoy. Kamu buktinya ikut lomba-lomba itu dengan senang hati kan. Iya. Hobimu kan. Iya, hobi saya itu. Kamu hanya perlu merespon dengan kecewa saja, tidak perlu merasa iri, merasa sakit hati. Hal itu loh yang bisa bikin kamu berkembang. Iya, mungkin kedepannya akan saya coba untuk melakukan seperti yang Bu Zahra katakan. Oke. Apakah ada yang berubah dari setelah saya konseling kali ini?
apa ya Bu, kayak sepertinya saya agak sadar sedikit sih Bu, mungkin dengan saya mengambil langkah dibuat sakit hati itu agaknya terlalu berlebihan juga. Oke. Jadi agak legowo juga sih setelah cerita sama Bu Zahra. Oke. Oke Cindy, boleh kita cukupkan untuk hari ini sesi konselingnya. Nanti kita schedule ulang. Saya juga pengen tahu apa yang statement Cindy kepada saya setelah proses konseling kita kali ini, dan kita lihat juga progres minggu depannya apa yang Cindy pikirkan tentang hal ini kepada saya. Pun juga terima kasih sekali Cindy sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah Cindy dengan datang kepada saya, dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Nanti saya kontak-kontak lagi ya. Nanti saya chat Ibu Zahra. Oke. Ya, saya juga terima kasih ya Bu. Iya. Mau mendengarkan saya juga. Oke. Terima kasih sekali Cindy. Kalau Bisa? itu saya pamit dulu ya Bu. Boleh. Kebetulan habis ini saya juga ada janji lagi. Oke. Hati-hati di jalan ya. Sekarang lagi mendung banget soalnya. Iya, sekali lagi terima kasih ya Bu.